Hai, selamat datang kembali di channel saya. Semoga kalian baik-baik saja dan terima kasih atas supportnya untuk membangun channel ini. Sebelum ke pembahasan, izinkan saya memberikan sedikit motivasi untuk kita semua. Suatu pekerjaan tidak akan pernah selesai jika kamu tidak pernah memulainya. Baik, di video kali ini saya akan membahas dan berbagi tentang pengelolaan dan pemanfaatan data SDGs desa untuk pembangunan desa. Tentunya dalam pembangunan desa melewati tahapan-tahapan pendataan, kemudian perencanaan pembangunan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Menimbang bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 131 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Mengingat 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 17 ayat yang ketiga. 2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. 3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 6. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dan 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ketentuan umum. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
Kemudian pembangunan perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan dan ketertiban. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pendataan desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs desa yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan desa berupa aset dan potensi aset desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan pembangunan desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan pembangunan desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif desa dan masyarakat desa. Sistem informasi desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan desa. Kemudian, peta jalan SDGs desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs desa sampai dengan tahun 2030. Sekedar mengingatkan, pembangunan desa dilaksanakan dengan tahapan: A. Pendataan desa, B. Perencanaan pembangunan desa, C. Pelaksanaan pembangunan desa, dan D. Pertanggungjawaban pembangunan desa. Pendataan desa dilakukan melalui dua tahap, yaitu A. Pendataan desa tahap awal dan B. Pendataan desa tahap pemutakhiran. Pengelolaan dan pemanfaatan data SDGs desa. Desa merupakan pemilik data dasar SDGs desa dan kepala desa berkewajiban mengelola data SDGs desa dengan cara: A. Menetapkan data dasar di sistem informasi desa, B. Merawat dan melindungi data SDGs desa, C.
C. Melakukan pemutakhiran data SDGs desa, dan D. Menetapkan data SDGs desa hasil pemutakhiran dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada sistem informasi desa. Perencanaan pembangunan desa diarahkan pada upaya pencapaian SDGs desa. Perencanaan pembangunan desa terdiri atas A. Penyusunan RPJM desa, dan B. Penyusunan RKP desa. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yang meliputi A. RPJM desa untuk jangka waktu 6 tahun, dan B. RKP desa untuk jangka waktu 1 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). RPJM Desa memuat A. Visi dan misi kepala desa, B. Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs desa, dan C. Rencana program dan atau kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs desa. Penyusunan RPJM desa. 1. Dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten kota, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya. Kemudian yang kedua, dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi A. Pembentukan tim penyusun RPJM desa, B. Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa, C. Penyusunan rancangan RPJM desa, D. Penyelenggaraan musrenbang desa untuk membahas rancangan RPJM desa, E. Penyelenggaraan musyawarah desa untuk membahas, menyepakati, dan menetapkan RPJM desa, dan F. Penyelenggaraan sosialisasi RPJM desa kepada masyarakat oleh pemerintah desa melalui media dan forum pertemuan desa. Kemudian kepala desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM desa dengan membentuk tim penyusun RPJM desa. Tim penyusun RPJM desa terdiri atas A. Pembina yang dijabat oleh kepala desa, B. Ketua yang dipilih oleh kepala desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian, C. Sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim, dan D. Anggota yang berasal dari perangkat desa, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat desa lainnya. Unsur masyarakat desa meliputi A. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan. B. Organisasi atau kelompok tani dan atau buruh tani. C. Organisasi atau kelompok nelayan dan atau buruh nelayan. D. Organisasi atau kelompok perajin. E. Organisasi atau kelompok perempuan. F. Forum anak serta pemerhati dan perlindungan anak. G. Perwakilan kelompok masyarakat miskin. H. Kelompok berkebutuhan khusus atau difabel. I. Kader kesehatan. J. Penggiat dan pemerhati lingkungan. K. Kelompok pemuda atau pelajar dan atau L.
organisasi sosial dan atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi objektif desa. Tim penyusun RPJM desa berjumlah ganjil paling sedikit 7 orang. Tim penyusun RPJM desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Dan komposisi tim penyusun RPJM desa sebagaimana dimaksud terdiri dari paling sedikit 30% perempuan. Selanjutnya, tugas tim penyusun RPJM desa. A. Menyusun rancangan RPJM desa, dan B. Memfasilitasi musrenbang desa pembahasan RPJM desa. Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa dilakukan dengan cara A. Mempelajari dan mengkaji peta jalan SDGs desa, dan B. Mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa. Tim penyusun RPJM desa menyusun rancangan RPJM desa. Disusun berdasarkan A. Sistem informasi desa, dan B. Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa. Rancangan RPJM desa memuat A. Visi dan misi kepala desa terpilih. B. Tipologi desa sebagai arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. C. Prioritas program dan atau kegiatan pembangunan desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs desa. D. Lokasi program dan atau kegiatan. E. Perkiraan volume. F. Sasaran, manfaat. G. Waktu pelaksanaan per tahun anggaran. H. Perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan, dan I. Perkiraan pola pelaksanaan meliputi swakelola, padat karya tunai desa, kerjasama antar desa, dan atau kerjasama dengan pihak ketiga. Rancangan RPJM desa dituangkan dalam format rancangan RPJM desa yang tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permendes PDTT nomor 21 tahun 2020. Serta rancangan RPJM desa ini disampaikan oleh tim penyusun RPJM desa kepada kepala desa. Musrenbang desa dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM desa. Kemudian, yang diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Penyelenggara musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah kepala desa. B. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur perwakilan masyarakat desa. C. Kepala desa berkewajiban memastikan kehadiran undangan dari unsur masyarakat, dan D.
warga desa atau kelompok masyarakat selain keterwakilan unsur masyarakat yang diundang oleh kepala desa berhak menghadiri musrenbang desa. Pembahasan dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan agenda SDGs desa. Diskusi kelompok secara terarah yang dimaksud di atas adalah membahas visi dan misi kepala desa terpilih, B. pokok pikiran BPD, C. program dan atau kegiatan pembangunan desa yang diusulkan masyarakat desa, D. prioritas program dan atau kegiatan pembangunan desa yang direkomendasikan sistem informasi desa, dan E. rancangan RPJM desa. Hasil kesepakatan dalam musrenbang pembahasan rancangan RPJM desa dituangkan dalam berita acara. Kemudian berita acara ditandatangani oleh kepala desa, ketua BPD, dan seorang perwakilan masyarakat desa. Berita acara dan rancangan RPJM desa hasil musrenbang desa disampaikan oleh kepala desa kepada BPD. Selanjutnya, kepala desa menginformasikan kepada masyarakat desa berita acara melalui sistem informasi desa dan media publikasi lainnya. Format berita acara tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permendes PDTT nomor 21 tahun 2020 ini. Berikut lampiran 3-nya. Kemudian BPD difasilitasi oleh pemerintah desa menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas, menetapkan, dan mengesahkan RPJM desa. Pembahasan dan pengesahan RPJM desa meliputi A. Pembahasan rancangan RPJM desa, B. Penetapan rancangan RPJM desa melalui berita acara musyawarah desa, dan C. Pengesahan dokumen RPJM desa. Berikutnya, berita acara musyawarah desa, pembahasan dan pengesahan RPJM desa ditandatangani oleh kepala desa, ketua BPD, anggota BPD, dan seorang perwakilan masyarakat desa. Pengesahan dokumen RPJM desa dilakukan dengan penandatanganan peraturan desa tentang RPJM desa oleh kepala desa dan ketua BPD. Kemudian, peraturan desa tentang RPJM desa menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa. Dan kepala desa menginformasikan kepada masyarakat desa peraturan desa tentang RPJM desa melalui sistem informasi desa dan atau media publikasi lainnya. Untuk materi rencana kerja pemerintah desa RKP desa tersedia pada video saya sebelumnya. Sebelum menutup video ini, saya juga memberikan sedikit motivasi untuk kita semua.
Jangan menunda sampai besok apa yang dapat dikerjakan hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.